Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Indonesia bagian Barat. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Selatan. Pemirsa, pelaksana harian Bupati Oku Edward Chandra menghadiri peresmian jembatan lontar bersama Gubernur Sumsel, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Ketua KPK RI. Peresmian tersebut langsung dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Pelaksana harian Bupati Oku Edward Chandra bangga dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumsel yang langsung membawa 2 orang menteri sekaligus. Kedua menteri tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk meresmikan langsung Jembatan Desa Lontar Kecamatan Muara Jaya. Tidak hanya itu, warga Desa Lontar yang juga menjabat sebagai Ketua KPK RI, Firly Bahuri berkesempatan hadir menyaksikan peresmian jembatan di kampung kelahirannya yang saat itu hancur diterjang banjir bandang. Menurut Edward, dalam kurun waktu 3 tahun ini, Oku selalu disupport oleh Gubernur, baik itu infrastruktur maupun bantuan lainnya. Peresmian jembatan yang merupakan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, dan tentu atas nama masyarakat dan atas nama pemerintah Kabupaten Komering Ulu, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari pemerintah terutama untuk akses masyarakat, infrastruktur dasar, dan ini sangat dibutuhkan masyarakat, dan apalagi di sini banyak berbasis pertanian sehingga ini memudahkan untuk akses mobilitas mengangkut hasil-hasil produksi masyarakat. Juga tadi telah disampaikan permohonan untuk pembangunan bendung yang tadi sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat. Saat Pak Ketua KPK menjadi Kapolda, beliau pernah menyampaikan ini dengan kami di provinsi bahwa ada desa yang perlu perhatian khusus. Jadi tidak semata-mata karena kelahiran beliau, tapi memang ini beliau butuh perhatian khusus karena semangat masyarakat yang begitu tinggi. Kita lihat hamparan hijau padi-padi ini, tapi ini belum bisa maksimal panennya. Baru 1, kalau nasib baik bisa 2, nggak ada jaminan karena kecuali akses yang sulit untuk menjual hasil produksi pertaniannya. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Anggota DPR RI Hinca Panjaitan hadir dalam peresmian rumah aspirasi Partai Demokrat yang berada di Desa Kampung Maria Jombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Peresmian rumah aspirasi yang dihadiri oleh anggota DPR RI Hinca Panjaitan ini digelar pada Senin 28 Februari 2022 kemarin, dihadiri oleh sejumlah warga, tokoh masyarakat, rekanan kontraktor, dan warga sekitar. Selain peresmian rumah aspirasi, dalam kesempatan ini, Hinca Panjaitan juga memberikan surat mandat dan SK pimpinan rumah aspirasi kepada Demson Butar-Butar, tokoh masyarakat desa tersebut. Usai proses peresmian rumah aspirasi, Hinca Panjaitan juga berkesempatan proses tanya jawab dengan warga dan menerima sejumlah informasi dan pengaduan masyarakat dan rekanan. Di hadapan warga dan peserta yang hadir, Hinca menyebutkan rumah aspirasi ini merupakan rumah bagi warga dan menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat yang punya masalah tentang rasa keadilan. Sejumlah pengaduan diantaranya terkait dengan kasus pembayaran proyek pembangunan MCK di Kabupaten Simalungun tahun 2021 kemarin yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Pemkab Simalungun sebesar 60 miliar lebih kepada puluhan kontraktor. Padahal proyek pengerjaan di Dinas BPBD Simalungun ini telah selesai dikerjakan dan sebagian telah dibayarkan. Namun beberapa kontraktor lainnya hingga saat ini masih tak kunjung dibayarkan oleh dinas terkait. Sebagai anggota Komisi 3 DPR RI bisa bergabung dengan masyarakat di tempat ini yang luar biasa, membuat rumah aspirasi dan disambut dengan sangat baik. Salah satu pengaduan yang menarik di luar yang diadukan oleh masyarakat adalah kehebatan kampung ini yang bersepakat secara adat istiadat dan kearifan lokal untuk menjaga kampung ini dari narkoba. Kalau ada yang kena diusir, sepakat mereka itu. Bahkan jika kemudian ada hal-hal yang lain tidak boleh ada di sini. Dan sampai hari ini mereka zero narkoba. Ini saya kira
Penting saya akan sampaikan kepada Kapolri, Kepala BNN, juga Kapolda untuk melihat tempat ini sebagai tempat yang menjadi pembelajaran bagi desa-desa atau naguri yang lain di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini, pengurus pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat, Sumatera Utara menggelar kegiatan perayaan Isra Mi'raj bersama warga. Perayaan Isra Mi'raj dalam menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang dilaksanakan Pemuda Pancasila Siantar Barat ini sebagai bagian dari silaturahmi dan peningkatan ukhuwah serta sosialisasi berbagai program Pemuda Pancasila kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan penampilan seni Islami dari sejumlah anak-anak, remaja, dan bahkan kaum ibu dari keluarga besar Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat. Sejumlah kegiatan sosial mulai dari pelaksanaan fardu kifayah dengan melayat dan mengusung orang meninggal sampai pemakaman hingga pemakaian masker, penyemprotan disinfektan di berbagai pemukiman dan rumah ibadah, pembagian sembako kepada lansia dalam upaya mendukung program pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Andika Prayogi Sinaga, Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat mengatakan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan dan hadir dalam kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya Andika Prayogi Sinaga, selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mensukseskan acara kami untuk melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj di tanggal 2 bulan 3 tahun 2022, yang mana kami melakukan kegiatan tersebut di Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Kota Pematang Siantar. Semoga kegiatan kami ini bisa bermanfaat buat seluruh warga Kecamatan Siantar Barat yang berhadir pada kesempatan kegiatan kami kemarin yang kami lakukan. Sementara itu, Lilis Suryani Daulay selaku tokoh masyarakat yang juga penasehat Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat mengatakan ia tetap mendukung penuh setiap kegiatan yang positif yang dilaksanakan oleh setiap pemuda dan terkhusus kepada Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat. Harapan saya ke depannya agar Pemuda Pancasila berjalan dengan baik dan ke depannya membuat sosial terhadap masyarakat. Jadi itulah harapan saya terhadap Pemuda Pancasila, berbuat baik terhadap masyarakat di Kota Madya Pematang Siantar, khususnya di Kecamatan Siantar Barat, yang telah dilakukan oleh PAC Siantar Barat dengan kegiatan sosial, khususnya buat PAC Siantar Barat lebih kompak lagi dan jauhi narkoba. Saya karena tidak suka dengan adanya narkoba ini. Jadi kita marilah bersama-sama untuk Pemuda Pancasila memberantas itulah narkoba yang kita benci untuk ke anak cucu cicit kita. Itulah yang saya harapkan untuk Pemuda Pancasila PAC Siantar Barat. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang meninjau operasi pasar minyak goreng yang digelar Dinas Perdagangan bersama distributor yang dijual Rp27.000 per 2 liter. Sulitnya masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng di pasaran ditindaklanjuti pemerintah Kota Palembang dengan melakukan operasi pasar yang digelar di Pasar Tangga Buntung. Operasi pasar yang digelar Dinas Perdagangan Kota Palembang bekerjasama dengan distributor menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp27.000 per 2 liter. Operasi pasar yang diserbu masyarakat ini ditinjau langsung Wakil Wali Kota Palembang, bahkan harga yang ditetapkan sebelumnya diberi subsidi oleh orang nomor 2 di Kota Palembang ini. Salah seorang warga mengaku sangat terbantu dengan operasi pasar ini. Selain sulit didapat, harga minyak goreng di pasaran saat ini terbilang cukup mahal. Bagus deh ada operasi pasar, karena kan sekarang minyaknya mahal. Jadi dengan adanya pasar minyak murah ini, jadi kita agak terbantu lah. Di pasar berapa sekarang, Bu? Di pasar 16.000 deh. 16.000. Dapat murah, Bu, dari sini. Iya, murah. Kalau di warung lagi mahal 20.000. Nah, ini dengan adanya ini kan agak lumayan deh. Sementara Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan operasi pasar digelar untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng. Operasi pasar ini merupakan hari keempat yang digelar selama 7 hari di tempat yang berbeda di Kota Palembang dengan stok 5.000 liter setiap operasi pasar yang digelar.
Semua ini kita laksanakan dalam rangka untuk supaya menjaga harga minyak sayur ini stabil, ya, supaya masyarakat tidak kesulitan dan masyarakat juga tidak perlu lagi khawatir karena sebenarnya hampir seluruhnya itu sudah satu harga ya, satu harga dengan harga 13.500 atau mungkin lebih kurang 14.000 seperti itu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pembangunan akses jalan utama di Kecamatan Muara Padang yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional kini sudah bisa dinikmati ribuan masyarakat untuk meringankan dan mempermudah mengeluarkan hasil pertanian menuju kota. Beginilah akses utama jalan dari Desa Margomulyo menuju Desa Sukamakmur, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Jalan utama yang satu-satunya untuk mengeluarkan hasil perkebunan dan pertanian kini sudah mulus dan lancar setelah dilakukan pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui program Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Banyuasin Bangkit, dalam mewujudkan infrastruktur bagus. Sebelum adanya perbaikan jalan yang penuh lumpur dan becek hingga sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, kini jalan ini sudah sangat dinikmati oleh masyarakat luas sehingga aktivitas perekonomian menjadi lancar. Panjang jalan 9.100 meter, 9,1 kilo. Pengerjaan dilakukan dengan waktu 3 bulan Pak, atau 60 hari. Kalau tenaga kerja Pak, seluruh tenaga kerja yang ada di pekerjaan ini berjumlah 68 orang. Kedepannya tinggal tunggu waktu masa pemeliharaan Pak. Dengan adanya perbaikan jalan dari pemerintah Banyuasin, Sumatera Selatan, kini masyarakat dipermudah untuk beraktivitas dan mengeluarkan hasil pertanian dari desa ke kota dengan waktu lebih cepat dan biaya lebih ringan. Alhamdulillah kami bisa merasakan dan mensyukuri terrealisasinya jalan yang dibikin oleh pemerintah setempat, mulai PT Andira sampai Kecamatan Muara Padang dan Marasudian. Itu pun banyak lumpur-lumpur kami tempuh dengan waktu yang cukup lama, dari 2 hari, kadang sampai seminggu, itu pun baru nyampe ke titik tujuan Pak. Setelah dibagus ini tempuh ya? Alhamdulillah. Kedepannya jalan dari Kecamatan Air Kumbang ke Muara Padang hingga Air Saleh Kabupaten Banyuasin semuanya bisa diperbaiki sehingga masyarakat luas dipermudah beraktivitas. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Mading Natal Haji Muhammad Ja'far Suhairi Nasution. Saya ucapkan selamat hari jadi ke-23 tahun Kabupaten Mading Natal. Untuk itu kita harus berbenah untuk mencapai Madinah yang sejahtera, Madinah bersyukur, Madinah berbenah, menuju Madinah yang mandiri, kompetitif, berkeadilan, dan bermartabat. Kita harus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan daerah kita. Akhir kalam, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Azmi, Wakil Bupati Mandailing Natal, mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23. Mari kita bangun sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, sehingga terwujud kemajuan dan kemakmuran, serta dapat bersaing antar daerah maupun nasional, bahkan internasional, mengabdi bersama mewujudkan Mandailing Natal yang mandiri dan kompetitif. Madinah bersyukur, Madinah berbenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Effendi Lubis, Ketua DPD Kabupaten Mandailing Natal, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23. Semoga dengan bertambahnya usia Mandailing Natal akan lebih menata, memperbaiki struktur di segala bidang, pemerintahan, kemasyarakatan,
Mari sama-sama kita mendukung pembangunan sinergitas antara pemerintah dan juga semua stakeholder yang ada di Kabupaten Medan Natal. Semoga daerah Kabupaten Medan Natal akan bisa menjadi daerah unggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli terhadap asupan makanan tambahan anak-anak dan ibu hamil di wilayah terdampak banjir di Kota Medan, Yayasan Surya Kebenaran Internasional bersama Dinas Kesehatan Kota Medan membagikan susu di 3 titik di Kota Medan. Pemberian makanan tambahan merupakan salah satu komponen penting usaha perbaikan gizi keluarga dan program yang dirancang oleh pemerintah untuk menurunkan angka stunting, apalagi di tengah banjir Kota Medan. Masih banyak balita dan anak-anak yang mengalami kurang gizi, bahkan gizi buruk. Anak usia 0 sampai 13 tahun merupakan usia di mana seorang anak akan mengalami tumbuh kembang dan aktivitas yang pesat, kebutuhan zat gizi akan meningkat. Pemberian makanan tambahan sebanyak 1.500 paket untuk warga Kota Medan yang dilanda banjir yang dipimpin Koordinator Kemanusiaan Yayasan Surya Kebenaran Internasional Dr. Gigi Anita, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Medan, Dr. Helena Rugu Nainggolan, dan relawan yang tersebar di 3 titik Kota Medan, seperti di Kantor Lurah Seimati Medan Labuhan, Gedung SD Negeri 060948 Simpang Kantor Medan Labuhan, dan di Jalan Brigjen Katamso Gang Paku 1 Medan Maimun. Ratusan warga berdatangan serta kegiatan berlangsung tertib dengan protokol kesehatan ketat. Kita sudah sejak terjadi banjir, kita sudah melaksanakan kegiatan pemantauan dan memberikan bantuan di mana puskesmas yang sudah bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan membentuk posko banjir. Kemudian turun juga tim, kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Medan. Kemudian saya dari sini di Puskesmas bersama ada bantuan donatur dari DSKI langsung ke titik posko di mana banyak anak-anak balita yang terdampak banjir. Kita memberikan bantuan susu kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan umurnya, dan juga kepada ibu-ibu yang lagi hamil. Bakti sosial tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Dinas Kesehatan Kota Medan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak di kota ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus TV One mengabarkan. Sebuah klinik kecantikan Sans Beauty Clinic di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diresmikan. Klinik ini menyediakan tenaga profesional di bidang kecantikan yang siap memanjakan kebutuhan perawatan kecantikan Anda. Diawali dengan pemotongan pita oleh Direktur Utama Sans Beauty Clinic, Putri, tanda dibukanya pusat perawatan kecantikan yang berada di Jalan Lintas Betung Sekayu di lingkar Randik Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Minggu 6 Maret lalu. Launching perdana Sans Beauty Clinic ini juga dihadiri ratusan ibu-ibu yang ikut menyaksikan langsung grand opening, serta mendapatkan door prize berupa perawatan gratis untuk 20 pengunjung. Sans Beauty Clinic menyediakan 3 dokter yang sudah berpengalaman di bidang perawatan kecantikan serta menyediakan sinar laser untuk menghilangkan flek, tato, dan lain-lain. Bisa IPL, bisa pikul, kemudian di sini juga ada beauty salonnya juga, itu nail art, eyelash, dan juga sungai. Di sini kita punya alat Pico laser. Itu adalah sebuah alat laser yang bisa mengatasi masalah flek atau melasma. Direktur Utama Sans Beauty Clinic mengatakan berbagai macam perawatan kecantikan dengan menggunakan alat modern dan dokter yang berpengalaman ada di Sans Beauty Clinic. Ini grand opening ke Sans Beauty Clinic di Mubas Kayu. Tujuan saya membuka ini untuk bisa merawat kulit wajah, bisa mengatasi flek. Terus di sini juga di Sans Beauty Clinic ini juga ada seperti beauty salon, nail art. Jadi tidak hanya sebagai perawatan wajah aja, bisa merawat kuku, eyelash bulu mata, sulam alis ada juga di sini. Dengan launchingnya pusat kecantikan perawatan tubuh serta wajah, Sans Beauty Clinic diharapkan bisa menambah motivasi serta inovasi bagi masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menyetujui pengelolaan sampah secara termal. Keputusan tersebut diambil setelah 6 fraksi menyetujui saat rapat paripurna DPRD Kota Palembang.
6 fraksi DPRD Kota Palembang menyetujui pengambilan keputusan tentang pengelolaan sampah secara termal di Kota Palembang. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin, saat membacakan laporan pembahasan rapat paripurna ketiga masa persidangan tahun 2022 pada Selasa siang 1 Maret lalu. Rapat paripurna digelar bersama Wali Kota Palembang Harno Joyo, para fraksi di DPRD Kota Palembang, Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Palembang, dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palembang. Dalam rapat ini ada 6 fraksi yang menyetujui. Fraksi tersebut yakni fraksi Demokrat, Gerindra, PAN, PKB, Golkar, Gabungan Nasdem, serta fraksi lainnya. Sementara ada 2 fraksi yang tidak menyetujui tentang pengelolaan sampah secara termal di Kota Palembang, diantaranya fraksi PDI Perjuangan dan PKS. Ketua DPRD Kota Palembang juga mengharapkan agar pembahasan para fraksi ini cepat rampung tepat waktu. 8 fraksi, 6 yang menyatakan setuju dan 2 yang menyatakan tidak setuju. Tapi tentu sesuai dengan mekanisme rapat paripurna, bahwa ketika rapat ini dihadiri dengan quorum sesuai ketentuan 2/3, kemudian dalam rapat itu lebih banyak yang setuju daripada setuju, maka hasilnya dapat dipersetujui. Mekanisme ini kita anggap lumrah karena sesuatu hal yang baik, tentu ini akan sama-sama ya kita akan tindak lanjuti, kemudian mudah-mudahan apa yang menjadi kesepakatan ini pada saatnya nanti sesuai yang kita harapkan, Palembang ini bebas dari tumpuan sampah dan itu akan terjadi di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang menghadiri bakti sosial donor darah serentak se-Indonesia dalam rangka memperingati HUT Satpol PP ke-72 dan HUT Satlinmas ke-60. Dengan adanya donor darah ini sangat membantu kebutuhan darah terutama saat bulan suci Ramadan. Memperingati hari ulang tahun Satpol PP yang ke-72 dan ulang tahun Satlinmas ke-60, Satpol PP Kota Palembang menggelar bakti sosial donor darah yang diselenggarakan serentak se-Indonesia. Acara berlangsung di halaman kantor Pol PP Kota Palembang, Jalan Sukarela, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Kegiatan donor darah ini dihadiri Wakil Wali Kota Palembang yang juga sebagai Ketua PMI Kota Palembang. Kehadiran orang nomor 2 di Kota Palembang ini untuk memastikan pelaksanaan donor darah dapat berlangsung secara aman, mengingat Kota Palembang saat ini tengah menghadapi pandemi COVID. Ia juga memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan pun harus tetap ditegakkan. Apresiasi pun diberikan atas kegiatan sosial donor darah, mengingat saat ini kebutuhan darah meningkat. Tentu harapan kami pemerintah Kota Palembang dengan adanya di tahun ini merayakan HUT yang memang jauh lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi, akan tetapi tidak mengurangi semangat kawan-kawan terutama Pol PP dalam melaksanakan kegiatannya, aktivitasnya ya, terutama mengayomi masyarakat dan juga penegakan perda. Kita berharap kawan-kawan Pol PP ini betul-betul bisa membaur di tengah masyarakat, bisa betul-betul menegakkan perda, aturan, akan tetapi tentu kita berharap juga bisa mengayomi masyarakat ya. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita berharap Pol PP bisa betul-betul bisa humanis lah dengan masyarakat. Yang kedua, kami selaku Ketua PMI Kota Palembang mengucapkan ribuan terima kasih ya atas kegiatan donor darah ini. Ini tentu sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang saat ini ada di rumah sakit, yang tengah sakit, yang berharap ada bantuan dari masyarakat berupa donor darah. Ini tentu sangat membantu sekali. PMI Kota Palembang akan terus melakukan donor darah dengan jemput bola langsung ke masyarakat hingga sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Terdakwa Oknum Kades Gedung Baru, Kecamatan Buai Pematang Ribu, Ranau Tengah mengajukan eksepsi atau keberatan ke Pengadilan Negeri Batu Raja di Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Terdakwa dugaan kasus tindak pidana pencurian oleh Oknum Kades Gedung Baru, Kecamatan Buai Pematang Ribu, Ogan Komering Ulu Selatan berinisial SA mengajukan eksepsi atau keberatan ke Pengadilan Negeri Batu Raja. Eksepsi atau keberatan di depan persidangan dibacakan oleh pengacara melalui kantor hukum Trust Law Firm. Ada 15 eksepsi yang diajukan dalam persidangan terdakwa SA.
Sidang eksepsi ini dipimpin langsung oleh Haldah sebagai pimpinan sidang dan didampingi Solihian Ardiansa, Teddy Anggara Saputra, Panitra Evi Yulianti, dan Suhaiba. Dalam eksepsi yang dibacakan meminta ke hakim untuk membatalkan putusan atas dakwaan pidana ke perdata oleh jaksa penuntut umum karena menurutnya apa yang didakwakan terhadap korbannya tidaklah tepat. Dalam perkara yang didakwakan ada jual beli yang sah antara klien dan korban pelapor dan berharap eksepsi dari mereka diterima karena kajian mereka tidak ada unsur pidana dalam perkara tersebut. Mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum, di mana poin-poin yang kami sampaikan terutama ini sebenarnya dugaannya bukan tindakan pidana namun perkara perdata karena adanya jual beli yang sah antara terdakwa Susanto dengan saksi Merjon. Kemudian yang kedua, cacat secara formil karena jaksa penuntut umum tidak menyerahkan berkas dakwaan dan turunannya ketika pelimpahan. Itu kemudian ada hal-hal yang menjadi dugaan menurut kami hal ini semua dipaksakan. Sementara itu, juru bicara Pengadilan Negeri Batu Raja, Mahendra, mengatakan sidang akan dilanjutkan beberapa hari ke depan untuk mendengar tanggapan dari jaksa penuntut umum. Eksepsi atau keberatan, ya intinya keberatan terhadap dakwaan yang sudah disampaikan oleh penuntut umum. Jadi terdakwa itu melalui penasihat hukumnya punya hak, haknya adalah menyampaikan keberatan dan itulah tadi yang dibacakan sama penasihat hukumnya seperti itu. Tadi sudah masing-masing kita dengar ya seperti itu. Tanggapan dari penuntut umum kan itu dijadwalkan dari hari Jumat mendatang ya seperti itu. Jadi di sini nanti diikuti saja untuk persidangannya seperti itu gitu kan, nanti dari eksepsi kemudian tanggapan nanti ada putusan selah ya. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Haji Ghazali Pulungan, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23. Mari kita bangun sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, sehingga terwujud kemajuan dan kemakmuran serta dapat bersaing antar daerah maupun nasional, mengabdi bersama mewujudkan Mandailing Natal mandiri dan kompetitif. Dirgahayu Mandailing Natal. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abrizal Nasution, Sarjana Ekonomi, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Mandailing Natal, mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-23. Mari kita bangun sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, sehingga terwujud kemajuan dan kemakmuran serta dapat bersaing antar daerah maupun nasional bahkan internasional. Mengabdi bersama mewujudkan Mandailing Natal mandiri dan kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenang masa kecil saat berada di kampung halamannya di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Hairul Siregar, pengusaha sukses di Jakarta, pulang kampung setelah 27 tahun merantau. Ia pun menciptakan lagu Memori Aik Paranginang dan Maulia Tema di Hoinang untuk mengenang masa kecilnya. Untuk mengenang kembali masa kecil di kampung halamannya di Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Hairul Siregar, pencipta lagu Batak berjudul Memori di Paranginang dan Maulia Tema Inang, segera merilis lagu ciptaan pertamanya.
Lagu ini dinyanyikan oleh trio Naraja Voice. Untuk syuting pembuatan video klipnya, lagu Memori Aik Paranginang dan Mau Lihat Tema di Hoinang dilakukan di Shakira View and Resto di Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi ini menjadi salah satu keunikan tersendiri dalam pembuatan video klip lagu Memori Aik Paranginang dan Mau Lihat Tema di Hoinang. Menurut Khairul Siregar, lagu Memori di Paranginang, liriknya terinspirasi dari kisah masa kecilnya bersama teman-temannya di kampung kelahirannya. Selain lagu Memori Paranginang, Khairul Siregar juga menciptakan lagu Mau Lihat Tema Inang. Lirik lagu ini menceritakan ungkapan terima kasih kepada sang ibu yang telah berjuang membesarkan dan merawat dirinya. Hingga sekarang ia berhasil menjadi seorang direktur PT Hidas Group yang bergerak di bidang outsourcing di Kota Tangerang. Menurut Khairul Siregar, ide pembuatan lagu ini awal mulanya dirinya terinspirasi saat pulang kampung halaman, lokasi tempat mereka berkumpul yang disebut Paranginang sudah menjadi rumah. Untuk mengenang memori masa kecil, Khairul menciptakan lagu Memori Paranginang. Awal mula pembuatan cerita lagu ini sebenarnya begini ceritanya. Sebenarnya karena saya dulu kelahiran di Kayumbun ini, jadi saya pergi merantau lah, ibaratnya merantau lah ke Jakarta ya. Saya pergi merantau ke Jakarta. Nah, setelah hampir 27 tahun saya tidak pernah pulang. Ceritanya, saya tidak pernah pulang lagi ke kampung saya, Kayumbun itu. Nah, pada saat saya pulang, saya melihat bahwa tempat kami itu dulu, tempat kami bermain dulu itu, namanya itu Paranginang itu sudah menjadi rumah. Sudah menjadi rumah yang sehari-harinya dulu kami berkumpul di situ. Nah, jadi saya merasa mengingat memori ataupun masalah-masalah lalu saya dulu di Paranginang itu. Nah, timbullah di niat saya menciptakan lagu Memori Paranginang. Kalau lagu sekarang yang saya ini ada dua lagu yang akan mulai diliris ya. Ada dua lagu, yang satu Memori Paranginang, yang satu Mau Lihat Dainang. Arti dari Memori Paranginang ini, Pak? Arti dari Memori Paranginang ini saya mengenang dengan kawan-kawan saya yang dulu, kawan-kawan masa muda saya dulu. Dan sebagian kan mereka mungkin masih ada di luar Jakarta, ada yang di Sulawesi atau di Kalimantan atau di mana. Nah, ini saya ciptakan ketika ini nanti dirilis masuk ke YouTube ataupun ke radio, entah apapun nanti kita masukkan. Kalau mereka nanti dengar ini, pasti mereka nanti bertanya nih. Akhirnya kita bisa lagi nyambung lagi, karena nggak semua lagi kawan-kawan kita yang dulu itu ada berada di Kayumbun itu, di Paranginang itu. Udah pada pergi merantau semua rata-rata. Jadi arti Mau Lihat Dainang itu sebenarnya, jadi sebenarnya kan ini menceritakan bahwa bagaimana dulu kita sakitnya dulu di Kayumbun itu dulu. Bagaimana dulu orang tua menyekolahkan anak bersusah payah, memperjuangkan anak sampai 7 anak dengan keadaan susah. Dan saya berniat pada waktu itu, setelah saya udah besar, saya merantau, pergilah saya merantau, ingin membantu orang tua dan keluarga sebenarnya. Jadi sekaligus saya ingin juga membahagiakan orang tua saya, ya, membahagiakan orang tua saya selagi beliau itu masih ada pada saat ini. Jadi sebenarnya itu bang sebenarnya yang membuat saya, kenapa saya harus benar-benar berjuang maju, karena saya ingat dulu waktu bagaimana susahnya dulu hidup di Kayumbun itu. Sebetulnya kita ada kerjasama dengan perusahaan. Perusahaan itu namanya PT Hidas. Kebetulan saya sendiri pemiliknya. Ya. Untuk pemasaran lagu ini, lagu Memori Paranginang, kita akan pasarkan melalui media-media mensos, ya. Dan kita akan pasarkan melalui YouTube
Hidas itu kepanjangannya adalah dari, kebetulan Hidas itu nama kami berdua, Hairul Siregar dan Ida Hairul. Saya sendiri pribadi, saya menyukai seni. Jadi saya kebetulan lagu Memori Peranginan dan Moleate Mainang ini ciptaan suami saya sendiri. Jadi saya terpanggil untuk membesarkan lagu ini. Kalau untuk penyanyi ada berapa orang, Bu? Untuk penyanyinya kebetulan kita pakai Naraja Voice. Itu ada 3 trio. Untuk melengkapi lagu tersebut, kemudian diluncurkan video klip yang syuting pembuatannya berlokasi di Shakira View and Resto di Desa Aik Sabaon, Tapanuli Selatan. Video klip dan musik ini diproduksi dan disutradarai oleh Hidas Production yang dipimpin oleh Hairul Siregar dan istrinya selaku pemilik PT Hidas Group. Kebetulan Bapak Hairul Siregar menciptakan ada 2 lagu sementara ini. Dan kita dikasih lagunya, dipercayakan, kita hafal lagunya, lagu ini sangat berkesan dan menceritakan tentang apa adanya kota Sidimpuan ini, Tapsel. Dan dari situ Bapak Hairul mempercayakan, udah kalian bawa lagu ini melalui Hidas Production saat ini, dan sudah beberapa lagu yang kami bawakan di channel YouTube Hidas Production saat ini. Dan saat ini lagu yang 2 ini sedang kami rilis, mungkin launchingnya kalau nggak salah nanti mudah-mudahan 2 minggu lagi akan kami keluarkan di YouTube channel Hidas Production saat. Lagunya yang pertama Moleate Mainang, yang kedua Memori Aik Paranginan. Hairul berharap lagu ciptaannya ini dapat menginspirasi dan diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus bagi warga Kota Padang Sidempuan dan Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Budaya asing yang kini bebas masuk telah membuat sejumlah kebudayaan nasional perlahan mulai tergerus, tak terkecuali kebudayaan Batak Toba. Perkumpulan akademisi, aktivis, serta pemuda Batak Toba menggelar Kongres Kebudayaan Batak Toba pada Oktober mendatang guna mengantisipasi hal tersebut. Persiapan Kongres Kebudayaan Batak Toba yang melibatkan unsur akademisi, Balai Bahasa, serta Badan Pelaksana Otorita Danau Toba digelar di Hotel Danau Toba pada Jumat 4 Maret dengan agenda pematangan konsep dan dukungan terhadap Kongres ini. Ketua Panitia Kongres, Profesor Robert Sibarani yang juga sekaligus Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara menyebut, Kongres ini digelar dengan sebab kebudayaan Batak Toba yang kini berangsur mulai terancam punah. Kongres pertama kebudayaan Batak Toba yang akan kita laksanakan pada tanggal 20 hingga 22 Oktober 2022 di Kabupaten Toba, tepatnya di Baligi, direncanakan untuk menghasilkan beberapa rumusan, termasuk juga panduan. Yang pertama adalah panduan ejaan bahasa Batak Toba, karena belum ada. Membangun Indonesia dari Batak Toba. Nah, ini yang ingin kami ingatkan kembali, segarkan kembali betapa peran bahasa daerah Batak ketika itu dalam membangun keindonesiaan melalui bahasa. Kegiatan Kongres Budaya Toba ini tentunya akan sangat bisa mempromosikan kegiatan ini untuk bisa memanggil ataupun menarik kunjungan wisatawan baik dari Nusantara maupun mancanegara, terutama dari diaspora Batak. Kongres Kebudayaan Batak Toba ini akan digelar pada 20 hingga 22 Oktober mendatang dan bertempat di Hotel La Bersa Balige, Kabupaten Toba, dan diperkirakan akan dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.